struktur pendataan belum terstandarisasi. Saat melakukan pendataan, kegiatan pencatatan data adalah sangat krusial. 2. Resiko perbedaan data bagi organisasi besar. Sebuah organisasi besar dan memiliki banyak divisi rentan dengan kesalahan atau perbedaan dalam mencatat data. 3. Entry data tidak konsisten. Hal ini dapat terjadi jika belum dilakukan otomatisasi saat pendataan. 4. Sistem yang masih konvensional. Organisasi yang masih menggunakan kertas dan pencatatan manual rentan mengalami masalah pendataan di kemudian hari. 5. Perbedaan sistem manajemen data. Perusahaan dapat mengalami hambatan apabila sistem operasional yang digunakan setiap divisi menggunakan sistem yang berbeda. Untuk mengelompokkan data agar mudah diidentifikasi. Hal ini sangatlah penting mengingat penggunaan data yang pastinya dalam jumlah banyak, namun ingin mencari salah satu data spesifik dengan cepat dan akurat. Memudahkan user dalam hal menambah, merubah data, serta menghapus. Dengan memberikan otoritas kepada akun lain selain administrator, tentu akan lebih efektif dalam pengolahan data. Istilah ini sering disebut CRUD. Create, read, update, dan delete. Menjaga keamanan data dan informasi yang disimpan. Fungsi keamanan ini sebenarnya masih memiliki banyak celah mengingat komputer yang digunakan juga dapat mengalami gangguan setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Maharani dengan NPM 4423210046. Berikut merupakan presentasi penerapan sistem basis data dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil contoh penerapan sistem aplikasi basis data, yaitu aplikasi e-commerce yang melalui 3 tahapan, yaitu penyimpanan data, pengolahan data, serta pengelolaan informasi. Di dalam sini penerapan dalam sistem basis data yaitu penyimpanan data produk. Setiap produk yang dijual di aplikasi e-commerce disimpan dalam sistem basis data. Lalu manajemen data pengguna. Basis data menyimpan informasi pengguna seperti nama, alamat, riwayat pembelian, dan preferensi. Lalu transaksi dan pembayaran. Setiap kali pengguna melakukan pembelian, transaksi tersebut dicatat dalam basis data. Lalu ada keamanan data. Data pribadi dan transaksi seperti nomor kartu kredit disimpan secara aman menggunakan teknik enkripsi dan autentifikasi sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Lalu analisis dan laporan. Basis data digunakan untuk menganalisis tren penjualan, kinerja produk, serta pola perilaku pengguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandi Aryadiasa dengan NPM 4423210019. Saya akan menjelaskan sistem data dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu sistem data? Sistem data merupakan kumpulan data terstruktur yang terorganisir dan disimpan secara elektronik. Sistem ini memiliki berbagai komponen yang bekerja bersama untuk mengolah, menyimpan, dan mengakses data yang efisien. Yang pertama adalah data terstruktur. Data dalam data disimpan melalui yang terdefinisi dengan baik seperti tabel dengan kolom dan baris yang jelas. Yang kedua adalah akses data. Sistem data menyediakan mekanisme untuk menyimpan, mengubah, dan mengambil akses dengan cepat dan mudah. Yang keempat adalah integritas data. Sistem ini bisa membawa data akurat, konsisten, dan bebas dari duplikasi. Yang misalnya dalam keempat, manajemen data. Isi data memudahkan pengolahan data yang besar dan kompleks, mungkin perubahan dan membaris secara efisien. Contoh penerapan sistem data dalam kehidupan sehari-hari. Sistem data hadir di berbagai aspek kehidupan kita. Contohnya saat Anda memesan makanan online, sistem data dapat menyimpan informasi pesan Anda, menghubungkan dengan restoran, dan memastikan pesan Anda yang terima.
Contohnya yang pertama, perbankan. Sistem data menyimpan informasi rekening, transaksi, dan reward keuangan Anda. Yang kedua ada e-commerce. Sistem data mengelola inventaris produk, pesanan pelanggan, dan informasi pengiriman. Yang ketiga ada media sosial. Sistem data menyimpan informasi pengguna, interaksi, dan konten yang dibagikan. Yang keempat ada pendidikan. Sistem data menyimpan informasi siswa, nilai, dan jadwal kelas. Manfaat sistem basis data dalam bagi kehidupan kita. Pertama ada efisien. Sistem data membantu mengelola informasi secara efisien, mengurangi duplikasi data, dan mempercepat proses pencarian dan pengambilan data. Yang kedua ada akurasi data. Sistem data memastikan integritas data, menghindari kesalahan, dan kadang informasi yang digunakan. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Sistem data dengan analis data yang mendalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabira Siva Sanjaya dengan NPM 4423210034 akan menjelaskan mengenai sistem basis data dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya ambil yaitu marketplace. Sistem basis data di marketplace merupakan bagian penting dalam mendukung operasional harian platform e-commerce atau marketplace. Basis data ini berfungsi untuk mengelola, menyimpan, dan memproses informasi yang diperlukan agar platform dapat berjalan dengan efisien. Untuk keyword-nya yaitu e-commerce, seller, buyer, dan affiliate marketing. Peran basis data di marketplace yang pertama yaitu setiap marketplace menyimpan data ribuan hingga jutaan produk. Basis data menyimpan informasi detail seperti nama produk, harga, deskripsi, gambar, stok, barang, dan kategori. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika mencari produk di marketplace, sistem akan mengakses basis data untuk menampilkan hasil pencarian yang sesuai. Yang kedua, sistem basis data marketplace mencatat setiap transaksi yang terjadi mulai dari pembelian, pembayaran, hingga pengiriman. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat melakukan check-out produk, sistem mengupdate stok produk, mengkonfirmasi pembayaran, dan mencatat detail pengiriman di basis data. Marketplace yang ketiga yaitu marketplace memiliki ribuan pengguna yang terdiri dari penjual dan pembeli. Basis data menyimpan informasi mengenai profil pengguna, histori transaksi, wishlist, dan lain-lain. Contohnya, ketika login ke akun marketplace, sistem akan mengakses basis data untuk menampilkan histori pesanan dan daftar produk favorit. Yang keempat, marketplace memungkinkan penggunaan untuk memberikan ulasan dan rating terhadap produk atau penjual. Basis data menyimpan seluruh ulasan dan rating ini untuk referensi pengguna lainnya. Contohnya, ketika melihat ulasan produk sebelum membeli, semua data tersebut diambil dari basis data. Yang kelima, sistem rekomendasi pada marketplace bekerja dengan memanfaatkan data pengguna dan perilaku mereka di situs. Basis data menyimpan riwayat pencarian, produk yang dilihat, dan pembelian sebelumnya untuk memberikan rekomendasi yang relevan. Contohnya, saat menerima rekomendasi produk yang mungkin kamu sukai, itu dihasilkan oleh algoritma yang memproses data dari basis data. Yang keenam, data inventory di marketplace mencakup informasi stok barang dari berbagai penjual. Sistem basis data digunakan untuk mengelola stok produk secara real-time dan memantau proses pengiriman. Contoh, saat melihat jumlah stok yang tersedia untuk sebuah produk, data tersebut diambil dari basis data yang diperbarui secara terus-menerus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.